Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Duski Ibrahim Institute, Taman Filsafat dan Maqasid. Pada hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita tentang Fathul Qorib di bagian Muqaddimah. Kita akan mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi huwa bil hamzi wa tarkihi insanun uhiya ilaihi bisar'in ya'malu bihi wa illam yu'mar bitablighihi. Dan Allah memberi salawat dan salam atas penghulu kita Muhammad, seorang nabi. Huwa bil hamzi wa tarkihi, bacaan an-nabi itu dengan hamzah atau tanpa hamzah. Insanun uhiya ilaihi bisara'in, Nabi Muhammad itu adalah manusia yang diwahyukan kepadanya dengan hukum-hukum syara' yang ia amalkan. Wa illam yu'mar bitablighihi, dan sekalipun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Fa'in umira bitablighihi, maka jika diperintahkan untuk menyampaikannya, fanabiyun wa rasulun aidan, maka disebut nabi dan rasul juga. Saudara-saudara sekalian, kita dalam teks ini dikatakan bahwa Allah itu memberi salawat dan salam atas Nabi kita. Dalam kajian yang lebih mendalam, bahwa salawat itu ada beberapa makna. Yang pertama, salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan rahmat. Kedua, salawat dari malaikat itu disebut dengan istighfar. Jadi Nabi memohonkan ampunan, malaikat memohonkan ampunan untuk Nabi. Yang ketiga, salawat dari manusia itu disebut dengan doa. Jadi kita mendoakan para nabi, khusus Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang keempat itu salawat dari benda-benda yang ada, itu disebut dengan tadarru. Jadi ada 4 macam salawat. Salawat dari Allah disebut dengan rahmat, salawat dari para malaikat disebut dengan istighfar, salawat dari manusia disebut dengan doa, dan salawat dari benda-benda itu disebut dengan tadarru. Kemudian ya, dalam bacaan ini, kata an-nabi itu
boleh disebut dengan an-nabi atau an-nabi'i. Nah, jadi boleh dengan hamzah atau tanpa dengan hamzah. Dan yang masyhur kita dengar adalah tanpa hamzah, jadi an-nabi. Ya, seorang nabi itu ya adalah manusia ya, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan isi-isi wahyu itu berupa hukum-hukum syara yang harus diamalkan oleh para nabi, sekalipun ada yang tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi ajaran-ajaran itu ada yang hanya untuk para nabi saja. Katakanlah umpamanya Nabi Muhammad hanya ada untuk Nabi Muhammad SAW saja, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Terlepas dari itu ya, ketika umpamanya wahyu-wahyu berupa hukum-hukum syara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diperintahkan untuk menyampaikannya, maka dia adalah nabi dan rasul. Wal makna yunsi'us salata wassalama alaih. Dan maknanya bahwa Allah mengadakan, Allah memberikan salawat, memberikan rahmat dan kesejahteraan atas Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ya, ini pengarang kitab ini mencoba menganalisis dari segi ilmu sharaf dan ilmu nahu. Wa Muhammadun alamun manqulun min ismin maf'ulin al-mudha'afi al-aini. Kata Muhammad dalam nasnya ala Sayyidina Muhammadin itu, nah kata Muhammad itu adalah isim alam yang dipindahkan dari isim maf'ul yang ainul fi'ilnya ganda. Jadi dari hammada, jadi mimnya itu ganda dua. Asalnya adalah hamidah. Nah, sekarang digandakan menjadi hammada. Dalam ilmu sorob memang ada istilah fa'ul fi'li, ainul fi'li, dan lamul fi'li. Saya contohkan umpamanya, ketika kita mengatakan ya kata katabah, ini kaf itu fa'ul fi'li, tah itu ainul fi'li, bahnya itu adalah lamul fi'li. Ya itu. Nah, ketika dia menjadi bab taf'il, hammada yuhammidu, maka ainul fi'ilnya itu ganda dua. Nah, itu ya. Nah, itulah, tetapi dia isim alam. Jadi kalau kita lihat umpamanya dalam tasrifnya itu hammada yuhammidu tahmid, maka isim maf'ulnya menjadi Muhammad. Kemudian ya di dalam teks itu ada kata an-nabi. Apa i'rabnya? Wan nabi, dan kata an-nabi itu badalun minhu, menjadi badal dari kata Muhammad. Jadi kalau dalam ilmu nahwu dia adalah badal kul minal kul. Itu ya. Jadi karena banyak sekali macam-macam badal itu ya. Di antara lain di antaranya adalah badal kul minal kul. Ini salah satu contohnya itu.
Kalau kita beri contoh yang lain, umpamanya badal kul minal kul itu ja'a Muhammadun akhuka, telah datang Muhammad saudaramu. Nah, yang maksud saudaramu itu ya Muhammad itu. Kemudian ada contoh umpamanya ya, kita sering membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim, itu badal. Jadi kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratal lazina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Mereka para nabi, mereka para syuhada, mereka para siddiqin, dan orang-orang yang amilin lainnya. Dan boleh juga i'rabnya itu au atfu bayanin alaihi, atau bayan. Dalam kajian ilmu nahwu ya, atof itu ada yang dinamakan atof bayan ya, ada yang dinamakan atof nasak. Jadi kalau atof bayan ini dia mengikuti kata-katanya tanpa ada huruf atof. Jadi kalau atof nasak dia menggunakan huruf atof. Umpamanya ja'a Muhammadun wa Umaru. Wah itu atof nasak katanya. Nah ini ya, kata-kata Muhammadin an-Nabi ini itu atof bayan. Nah, lebih mendalam lagi nanti saudara-saudara sekalian dapat membaca Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah. Wa ala alihi tahirin, dan selawat dan salam itu juga atas keluarganya yang suci. Nah, siapakah yang disebut dengan keluarga Nabi yang suci? Ini ada dua pendapat. Kita lihat. Hum kama qalahu Syafi'i. Nah, mereka itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, aqaribuhul mu'minuna mim bani Hasim wa banil Muttalib, yaitu kerabat-kerabat Nabi yang beriman dari Bani Hasim dan Bani Muttalib. Tapi kalau kerabat-kerabatnya yang tidak beriman, dia tidak masuk dalam kategori yang mendapat selawat dari keluarganya. Itu menurut Imam Syafi'i. Sekarang kita lihat, ada tidak pendapat lain? Ada. Wakilah, dan dikatakan waqtarahun Nawawiyu, dan telah memilih akan oleh Imam Nawawi, annahum kullu muslimin, bahwa mereka itu yaitu yang menjadi saudara Nabi yang keluarga Nabi yang suci, itu kullu muslimin, yaitu semua orang muslim. Jadi kalau kita melihat, Imam Syafi'i mengatakan bahwa kerabatnya yang mukmin terbatas pada Bani Hasim dan Bani Muttalib. Tetapi kalau Imam Nawawi mengatakan bahwa yang menjadi keluarga Nabi yang suci itu adalah semua umat Islam, insya Allah termasuk kita. Wala'alla qaulahu. Nah ini qaulahu ini bacaannya la berbaris atas. Karena la'alla itu adalah dalam ilmu nahwunya, dalam kaidah bahasa Arabnya itu bahagian dari saudara inna. Jadi inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa la'alla. Yang nanti ya cara kerjanya atau amalnya itu tansibul fi'la, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma
wa tarfa'ul khabar. Sebab itu dibaca wala'alla qaulahu at-tahirin, dan barangkali atau mudah-mudahan perkataannya pengarang ini at-tahirin dalam kata al-tahirin itu muntazaun. Nah, ini isim khabar la'alla. Muntazaun min qaulihi ta'ala, terambil dari firman-Nya Allah Ta'ala, wa yutahhirukum tathira, dan Allah benar-benar mensucikan kamu. Nah, ini dia. Jadi kata tahirin itu diambil dari kata tahhara yutahhiru dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Itu biasa kalau kata-kata yang penting mengambil dari ungkapan-ungkapan Al-Qur'an atau ungkapan-ungkapan hadis. Kita lanjutkan. Wa ala sahabatihi, dan selawat dan salam itu atas sahabat-sahabatnya. Jadi kalau di atas itu keluarganya, ini disebut sahabat-sahabatnya. Kata sahabatun itu jam'un. Itu ada jamak ya, dari sahibun. Yang dimaksud sahabat di sini adalah sahibin Nabi, itu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang mendapat selawat dan salam dari Allah itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian keluarganya yang suci, kemudian sahabat-sahabatnya. Wa qauluhu ajma'in, dan kata-kata ajma'in itu di dalam teks di atas ya, itu takkidun li sahabatihi, menjadi penguat bagi sahabat-sahabatnya. Jadi Allah juga memberikan salawat dan salam kepada sahabatnya sekalian. Nah, jadi ajmain atau sekalian itu adalah takkid. Saudara-saudara sekalian, summa zakaral musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi hazal mukhtasar. Dia menceritakan matan takrib ini. Kemudian musannif, pengarang kitab matan takrib itu menyebutkan bahwa ia diminta untuk menyusun mukhtasar ini. Jadi dia diminta ini. Jadi memang kalau ulama-ulama dahulu ini kalau dia menulis ini ketika dia diminta oleh orang lain, diminta oleh sahabat-sahabatnya. Biqaulihi, dengan perkataannya, sa'alani ba'dul asdiqai, telah meminta akan diaku oleh sebahagian teman-teman. Kata asdiqa itu adalah jam'u sadiqin, yaitu jamak dari kata sadiq. Ya. Wa qauluhu hafizahumullahu ta'ala jumlatun du'ayatun, dan perkataan musannif itu hafizahumullahu ta'ala adalah jumlah du'ayah. Sebab itu diartikan hafizahumullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah memelihara mereka. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara mereka. Itu di jumlah du'ayah. Jadi kalau kita lihat lapasnya itu sendiri, yaitu hafizahumullahu ta'ala, telah memelihara akan mereka oleh Allah Ta'ala. Tetapi dalam ilmu balaghah, ungkapan seperti ini disebut dengan jumlah du'ayah. Sebab itu tadi kita maknakan dengan mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara mereka. Selanjutnya, apa yang diminta oleh sahabatnya? An a'mala mukhtasaran, bahwa saya membuat suatu mukhtasar, saya membuat suatu ringkasan. Apa yang dimaksud dengan mukhtasar? Ini definisinya.
huwa ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu, yaitu sesuatu yang sedikit lafaznya dan banyak maknanya. Jadi sedikit lafaz tetapi makna banyak. Nah, itu ya. Ya, kita di dalam dalam sehari-hari sering mendengar umpamanya membuat ringkasan, ya, membuat resume. Ketika kita membuat itu, ya, ungkapan-ungkapan itu sangat padat. Jadi bisa saja umpamanya buku yang sangat tebal itu resume diringkas menjadi beberapa halaman saja. Jadi sangat padat. Itulah namanya mukhtasar. Mukhtasar dalam bidang apa? Fil fiqhi, dalam bidang fikih. Jadi dia itu diminta, ya, oleh sahabat-sahabatnya untuk membuat suatu kitab yang kecil, yaitu kitab fikih, ya. Sekarang apa yang dimaksud dengan fikih? Huwa lughatan al-fahmu. Fikih menurut bahasa adalah paham. Atau ada lagi ulama mengatakan al-fiqhu huwal fahmul amiqu. Fikih itu adalah pemahaman yang mendalam. Sebab itu, ya, ketika ada ungkapan faqihtu kalamaka, maka diterjemahkan, ya, saya benar-benar memahami pembicaraanmu. Itu fikih menurut bahasa. Tetapi sekarang menurut istilah apa? Wastilahan al-ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillatihat tafsiliyati. Yang dinamakan fikih itu adalah ilmu, pengetahuan bil ahkami syar'iyyati, tentang hukum-hukum syara, al amaliyati, yang bersifat operasional, atau aktivitas, al muktasabu, itu dibaca al muktasabu, ya, jangan dibaca al muktasabi. Jadi al muktasabu itu menjadi sifat atau naat dari al ilmu. Jadi al ilmul muktasabu. Arti al muktasabu yang diusahakan. Min adillatihat tafsiliyati, dari dalil-dalilnya yang rinci. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan atau perlu kita telaah dalam definisi ini. Yang pertama, bahwa disiplin ilmu fikih itu adalah suatu pengetahuan, karena dia sudah disusun oleh para ulama secara sistematis dan metodologis. Jadi fikih itu memang sudah sistematis dan mempunyai metode tersendiri, lalu dapat dikritik. Makanya itu salah satu ciri dari ilmu itu. Jadi bisa saja orang mengkritik tentang fikih, tapi yang jelas ciri-ciri dari itu ilmu itu, yang pertama dia memang sudah tersusun secara sistematis, kemudian dia ada metode-metodenya, kemudian dapat dikritik. Itu namanya fikih. Sebab itu fikih itu berbeda antara satu sama lain. Kita mendengar umpamanya fikih Syafi'i, fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Hambali, dan lain sebagainya. Nah, ini karena memang yang dinamakan fikih itu adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara. Kemudian di sini ada al-amaliyah. Artinya, ya, fikih itu dia hanya membahas yang tentang perbuatan-perbuatan zahir, tentang perbuatan yang sifatnya operasional. Jadi dalam fikih itu sebenarnya
tidak dibahas tentang akidah, kepercayaan, dan tidak dibahas tentang akhlak. Nah, sekalipun para ulama menyusunnya juga ada unsur-unsur akidah dan unsur-unsur akhlak di dalamnya. Dalam definisi ini juga perlu disampaikan ya, bahwa namanya fikih itu al-muktasabu. Jadi sudah ada usaha dari akal manusia. Jadi sudah ada di situ unsur penalaran dari seorang ahli hukum atau seorang ahli mujtahid. Nah, tetapi ini tetap diambil dari dalilnya yang rinci. Sebab itu orang yang menyusun ya secara baik, secara sistematis tentang fikih itu dia haruslah berdasarkan dalil. Apakah dalil itu Al-Quran atau hadis, ya? Apakah dalil itu qat'i atau zanni, gitu. Namun yang jelas bahwa setiap namanya hukum Islam itu harus ada dalilnya. Jadi tidak ada namanya hukum Islam yang tidak ada dalil, gitu ya. Kalau kita lihat umpamanya atau kita ambil pemikiran seorang ulama Mesir ya, ahli usul fiqh Mesir yang bernama Abdul Wahab Khalab, dia membagi dalil itu kepada dua dulu. Yang pertama katanya ada dalil-dalil yang disepakati oleh mayoritas ulama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Lalu ada lagi dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Umpamanya istihsan, maslahah mursalah, ya, kemudian uruf, istishab, ya, kemudian sar'uman qablana, ya, dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, itu kalau kita melihat. Tapi yang jelas ya, apapun yang digunakan oleh para ulama dalam menyusun fikih, baik dalil-dalil yang disepakati oleh mayoritas ulama maupun yang diperselisihkan, namun yang jelas bahwa yang disebut dengan fikih atau hukum Islam itu ada dalilnya. Saudara-saudara sekalian, tadi dikatakan bahwa pengarang ini diminta membuat mukhtasar atau ringkasan tentang fikih. Nah, karena fikih itu banyak sekali aliran-alirannya, maka di sini dia menyebutkan permintaan itu ala mazhabil imam, atas mazhab imam, maksudnya Imam Syafi'i. Al-Azami yang agung, al-mujtahid lagi mujtahid ya. Apa yang disebut dengan mujtahid itu huwallazi yabdzulu wus'ahu fi nailil ahkamis syar'iyyati atau fi talabil ahkamis syar'iyyati min adillatiha, itu yaitu orang yang telah mengerahkan kemampuan berpikirnya ya, menyerahkan kompetensinya ya, untuk mendapatkan hukum-hukum syara dari dalil-dalilnya. Jadi seorang mujtahid itu sesungguhnya memang orang yang ahli hukum yang telah mengerahkan segala kemampuannya untuk mendapatkan atau merumuskan suatu hukum, namun tetap berdasarkan dalil. Kemudian nasir sunnati wad dini, itu ya, itu juga ataf ya, nasak atau dia menjadi nad. Imam Azam ini, imam yang agung ini, itu disebut juga dengan nasirus sunnah waddin, jadi penolong sunnah dan agama. Kita ketahui bahwa salah satu gelar dari Imam Syafi'i ini adalah nasirus sunnah waddin. Kenapa?
karena beliau sudah berjuang keras ya, ketika pada saat itu banyak orang yang hanya mengakui hadis mutawatir saja ya, dan tidak mengakui hadis ahad. Lalu beliau ini telah menjelaskan argumen-argumennya ya, dan antara lain sudah disebutkan dalam kitabnya Ar-Risalah bahwa sesungguhnya hadis ahad itu juga menjadi dalil atau dasar dalam menetapkan hukum agama. Sebab itu disebut dengan nasirus sunnah gitu ya. Kita ketahui bahwa kalau namanya yang mutawatir itu di setiap tingkatan itu diriwayatkan oleh orang banyak, tetapi kalau hadis ahad itu diriwayatkan oleh satu orang atau beberapa orang saja gitu ya. Nah, itu dia. Siapa ini Imam Mujtahid yang bergelar Nasir Sunnah ini? Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Ibn al-Abbas Ibni Uthman Ibni Nafi As-Safi'i, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Nafi As-Safi'i. Jadi ringkasnya adalah Imam Syafi'i. Jadi dalam buku ini ya, termasuk dalam buku matannya itu memang ini itu berdasarkan mazhab Syafi'i. Untuk itu nanti juga ketika kita membaca tentang kitab-kitab fikihnya, tentang pasal-pasal fikih, akan kita coba untuk dibandingkan dengan ulama-ulama dari mazhab-mazhab yang lain. Wulida bi Ghazata sanata khamsina wa mi'atin. Imam Syafi'i itu dilahirkan di Gaza. Sekarang ini Gaza, Palestina itu. Ya. Pada tahun 150. Jadi Imam Syafi'i lahir itu bertepatan tahunnya dengan meninggalnya Imam Hanafi. Nah, sebab itu ya, Imam Syafi'i dia tidak bertemu langsung dengan Imam Hanafi, tetapi dia bertemu langsung dengan murid Imam Hanafi, paling tidak dua murid yang terkenal. Yang pertama Abu Yusuf, Qadi Abu Yusuf ya. Yang kedua Muhammad bin Hasan As-Saibani. Saudara-saudara sekalian, perlu disampaikan bahwa Imam Syafi'i ini termasuk imam moderat di dalam fikih itu ya. Jadi dia memadukan ya pemikiran-pemikiran yang sangat rasional ya, pemikiran fikih. Kemudian dia memadukan juga dengan pemikiran tradisional Imam Malik. Dan perlu disampaikan bahwa dengan Imam Malik dia berguru langsung. Jadi dia ini memadukan antara aliran rasional yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, dan aliran tradisional yang dibangun oleh Imam Malik. Sebab itu Imam Syafi'i ini termasuk imam mujtahid yang moderat. Lalu kapan meninggalnya? Wa mata rahmatullahi ta'ala alaihi waridwanuh, dan meninggal ia, mudah-mudahan ada rahmat Allah dan keriduannya, yaumal jum'ati sal kharajabin, pada hari Jumat akhir bulan Rajab, sanata arba'in wa mi'atain, tahun 204. Jadi kalau kita lihat ya, dari sini lahir tahun 150, meninggal tahun 204 tahun, maka umurnya berapa ini nih? 54 ya.
54 tahun, luar biasa, Masya Allah. Ini suatu umur yang berkah gitu ya. Umurnya hanya 54 tahun tetapi dia menjadi seorang imam mujtahid yang pemikirannya itu telah banyak menguasai wilayah Islam di dunia. Saudara-saudara sekalian ya. Jadi kalau kita melihat teks-teks di atas dan tentunya kita mengaitkan dengan maqasid syariah bahwa ini bahagian dari hifzuddin untuk memelihara agama ya, karena apa yang diungkapkan oleh pengarang buku yang kita baca ini semuanya itu adalah dalam rangka untuk memelihara eksistensi agama, gitu ya. Nah, kemudian juga di sini hifdzun nafas juga masuk. Jadi ketika umpamanya kita mendoakan supaya para sahabatnya, supaya keluarganya dan teman-temannya itu orang yang mendapat salawat dan salam. Jadi di situ ada unsur memelihara kemanusiaan. Jadi di situ kita lihat bahwa maqasid syariah juga muncul dalam teks ini. Demikian juga yang lain itu kalau kita telusuri banyak sekali unsur-unsur dari maqasid syariah. Saudara-saudara sekalian, hanya sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah di lain waktu akan kita baca teks ini sesuai dengan gilirannya. Demikianlah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.